Pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Eufolia kembali menjumpai Anda dalam Berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Abrasi di Pulau Wisata Pulau Derawan, Kabupaten Berau terus mengancam. Pengiriman logistik ke kelurahan sekota Samarinda dilakukan dengan pengawalan ketat dan cepat. Salah satu TPS di Samarinda memiliki nuansa unik dan menarik, letaknya di Sidodamai, Samarinda Ilir. Bibir pantai Pulau Derawan menghadapi ancaman serius. Itu karena objek wisata di Kabupaten Berau mengalami pengikisan atau abrasi. Kondisinya semakin serius karena dampak abrasi tersebut menyebabkan luas pulau semakin menyusut. Bahkan dalam setahun terakhir, abrasi mencapai hingga 2,5 meter. Sekretaris Desa Pulau Derawan menyatakan, situasi tidak mengenakan itu sudah disampaikan melalui Musrenbang atau Musyawarah Rencana Pembangunan sejak 2002 hingga 2005 lalu. Mereka mulai merasa lega setelah mendapat kabar jika penanganan abrasi dimulai di tahun 2025. Sekali masalah abrasi ini yang selalu kami sampaikan di Musrembang dari tahun 2002 tahun 2005 itu Bapak Kepala Kampung yang sebelumnya menjabat yang di 3 periode ini, beliau selalu itu saja menyampaikan, tetapi alhamdulillah di tahun 2000 insya Allah kalau tidak ada halangan kami mendapatkan isu itu di tahun depan mungkin akan ada pengadaan untuk abrasi ini. Semoga tidak jadi wacana. Betul. Kami berharap sekali dengan pemerintah itu pemecah gelombang itu memang harus segera diadakan karena mana pantai yang ada di sebelah tepatnya di daerah Kiani itu sudah sangat menipis dan tempat wisata juga cenderung mereka mengumpulnya di sana dan itu sudah tidak ada lagi tersisa pantai, Pak. Pemerintah kampung berharap rencana penanganan abrasi tidak lagi berubah, mengingat kondisi pantai pada bagian ujung pulau sudah semakin mengkhawatirkan. Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Musim penghujan juga terjadi di Kabupaten Berau. Kondisi ini diyakini akan memberikan dampak serius bagi warga, terutama ancaman terhadap demam berdarah dan sejenisnya. Itu terjadi karena saluran air tidak berfungsi secara maksimal sehingga menimbulkan genangan di beberapa titik. Meski begitu, pihak Dinas Kesehatan memastikan jika angka demam berdarah tidak ada tanda-tanda peningkatan drastis. Itu terlihat dari data kasus demam berdarah mulai dari Januari hingga Oktober 2024 hanya 431 kasus. Dari jumlah tersebut, Kecamatan Tanjung Redep berada di posisi teratas dengan jumlah 89 kasus. Alhamdulillah demam berdarah sampai dengan saat ini di Kabupaten Berau tidak ada peningkatan yang signifikan. Artinya sampai dengan hari ini dari Januari sampai dengan Oktober itu ada 431 kasus dan terakhir di bulan Oktober itu ada sekitar 26 kasus. Nah, untuk musim penghujan ini memang diantisipasi Pak ya? Iya, jadi kami dengan tim kerja teman-teman di Puskesmas selalu mengadakan sosialisasi tentang upaya pencegahan dalam DBD. Meski secara umum kasus DBD belum menonjol,
Namun beberapa langkah pencegahan telah dilakukan, mulai dari sosialisasi hingga pengasapan. Warga juga diminta untuk mengubur benda-benda yang berpotensi menjadi tempat berkembangnya nyamuk. Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan atau DTPHP Berau hingga Selasa siang masih terus memantau pemanfaatan alat dan mesin pertanian yang telah dibagi ke sejumlah kelompok tani. Peralatan tersebut disalurkan berdasarkan proposal yang diajukan oleh masing-masing kelompok. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Berau menyatakan, sebelum penyaluran dilakukan, terlebih dahulu dilakukan penelitian melalui PPL. Jika proposal tersebut sesuai dengan kebutuhan di lapangan, maka mereka akan menyalurkan berdasarkan permintaan. Itu kita sampaikan lagi ke kelompok tani untuk menyampaikan usulan-usulan dengan proposal. Nah, setelah adanya proposal, kami masukkan dalam usulan juga berbeda dari usulan dan itu disampaikan kita ke PPR yang mendampingi para kelompok tani. Jadi bantuan itu berdasarkan proposal yang masuk. Seorang petani mengaku bantuan yang diterima hampir setiap setahun dengan alat dan bahan pertanian yang berbeda-beda. Tidak hanya peralatan, bantuan yang diterima pun kerap berupa bibit dan pupuk. Dan dia tuh per tahun kemarin tahun yang sudah itu ada pupuk cair jenisnya pucah madu. Nah, itu sangat membantu untuk petani di sini semua adanya pucah madu itu di sini. Nah, kemudian baru tadi dapat alat semprot untuk petani padi di ini semua. Data dari Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan, bantuan paling banyak disalurkan adalah alat penyemprot hama dan traktor roda 2. Dananya berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Sosialisasi dan diskusi anti korupsi di lingkup Pemprov Kaltim ini digelar di Balikpapan Selasa siang. Pesertanya mulai dari pegawai Pemprov, Pemkot, Pemkap, hingga kepala desa. Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim menegaskan, kegiatan seperti ini rutin digelar setiap tahun. Ini dinilai penting untuk mengingatkan kepada seluruh ASN, termasuk kepala desa, akan bahaya korupsi. Provinsi Kalimantan Timur, Dr. Khusus perangkat desa, Sekretaris Provinsi mengingatkan harus lebih berhati-hati mengelola dana desa yang bersumber dari APBN dan APBD. Peringatan ini disampaikan karena tidak sedikit dari aparatur desa yang tersandung persoalan hukum terkait dana desa tersebut. Secara sekilas disampaikan oleh moderator, saya ke kami, itu diberikan tema kaitannya dengan sosialisasi anti korupsi itu dilakukan secara rutin setiap tahun ya oleh inspektorat. Tapi tadi saya juga minta tahun ini juga dilakukan kembali, termasuk untuk ASN. Karena kan ada di ASN itu kan ada PNS, ada P3K. Di setiap tahun kita ada P3K yang baru, sehingga mereka juga belum menerima pengenalan tentang anti korupsi. Nah, kemudian juga kepada perangkat desa, karena kita ingin ada penambahan tuh desa anti korupsi. Jadi desa juga harus tahu kenapa desa harus anti korupsi. Desa juga mengelola dana desa, dana desanya dari APBN, APBD. pemerintahan yang masif, yang pada akhirnya juga berkontribusi menciptakan kondisi bahwa Untuk kegiatan kali ini, Pemprov juga membuka kesempatan untuk diskusi secara terbuka. Salah satu materi yang dibahas yakni bahaya korupsi di lingkungan kerja.
Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan.